Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. untuk kita semua. Sahabat TV Aspirasi Guru PGRI Kabupaten Serang, kembali bersama Abah Pro hadir dalam sesi kedua sosialisasi tentang kebijakan mutu di Provinsi Banten. Dalam hal ini Ban PAUD PNF. Nah, pada seri pertama kita sudah mengenal keberadaan Ban PAUD PNF sebagai sebuah lembaga independen yang bergerak di bidang penjaminan mutu eksternal yang bertugas melakukan sosialisasi tentang bagaimana proses pengelolaan PAUD PNF yang berkualitas sesuai dengan standar nasional. Pada kesempatan ini di tengah-tengah kita sudah hadir Ketua Ban PAUD PNF Provinsi Banten. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Direktur. Tengah kita Nuhun. untuk menyosialisasikan ke para penyelenggara PAUD dan para stakeholder yang terkait bahwa hal-hal yang secara spesifik sedang dan akan dikerjakan oleh Ban PAUD PNF barangkali perlu disosialisasikan secara spesifik. Pemirsa TV Aspirasi Guru, kita berikan kesempatan terlebih dahulu untuk beliau memperkenalkan diri. Mangga Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Abah Pro yang sudah mengundang kami dari Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF Provinsi Banten untuk menyampaikan kebijakan dan mekanisme pelaksanaan akreditasi dalam rangka peningkatan mutu PAUD dan PNF di seluruh Provinsi Banten. Dan perkenalkan, saya dengan Budi Kurnia Suhairi, Ketua Ban PAUD PNF Provinsi Banten, periode 2022-2025, Abah Pro. Ketua Ban PAUD PNF Provinsi Banten, periode 2022-2025. Beliau akan menyampaikan kebijakan dan mekanisme pelaksanaan akreditasi dalam mendukung pendampingan mutu penyelenggaraan PAUD PNF di Provinsi Banten. Sahabat TV Aspirasi Guru PGRI Kabupaten Serang, selamat menikmati apa sebenarnya yang sudah dan sedang akan dilakukan oleh Ban PAUD PNF Provinsi Banten. Mangga Pak. Siap, Hatur nuhun, Abah Pro. Ya, terima kasih Abah Pro yang sudah memberikan kesempatan untuk sahabat aspirasi guru yang memang sudah sangat rutin disampaikan oleh Abah Pro mengenai praktek baik dalam ruang lingkup pendidikan, dan kami berterima kasih dari Badan Akreditasi PAUD dan PNF Provinsi Banten diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebijakan dan mekanisme pelaksanaan akreditasi khusus PAUD dan PNF di wilayah Provinsi Banten. Saya mungkin lanjut. Jadi reformasi akreditasi yang memang selama ini sudah 20 tahun terjadi sejak 2002 ya Abah Pro sampai dengan tahun ini 2022, implementasi atau sistem akreditasi yang berjalan di Indonesia. Tahun-tahun sebelumnya mungkin Bapak Ibu atau pemirsa dari sahabat aspirasi guru itu melihat akreditasi itu momok yang menakutkan. Mereka harus menyediakan borang yang bertebal-tebal, sangat dokumen yang luar biasa tebal, kalau bisa dibilang mah dilempar ke kucing mati Abah Pro ya. Nah, saking tebalnya Abah ya. Nah, tapi sekarang sudah berubah dengan aplikasi namanya Sispena. Sistem penilaian akreditasi. Sekarang sudah memasuki versi 3.1. Versi 3.1 Sispena. Jadi sebelumnya ada 2.0, 3.0, sekarang 3.1 yang terakhir versinya dari Ban PAUD PNF nasional yang disosialisasikan ke seluruh Indonesia. Nah, sampai dengan saat ini penginputan yang dilakukan masih tetap berjalan dan akan kedepannya akan terus
digalakan atau akan terus dilakukan sampai dengan akhir tahun 2022 gitu. Jadi harapannya akreditasi ini berkontribusi efektif terhadap proses penjaminan mutu dan peningkatan kualitas pendidikan. Jadi bukan hanya momentum pada saat lembaga ingin mengajukan akreditasi saja, berbenah dengan 8 standar, dipenuhi semua, setelah mendapatkan proses akreditasi melempem Abah Pro. Nah, kehilangan makna. Kehilangan maknanya dari akreditasi. Padahal akreditasi itu jadi momentum satuan pendidikan untuk bisa berupaya menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di masyarakat. Harapannya seperti itu. Nah, seperti akreditasi itu juga dituntut untuk makin nyata dan efisien dalam mendukung sistem penjaminan mutu yang ada di Indonesia. Jadi makin nyata dan efisien. Makin nyata dan efisien sehingga sangat dirasakan oleh masyarakat dan masyarakat merasa aman bahwa penyelenggaraan proses pelayanan pendidikan di masyarakat itu sudah diverifikasi oleh negara melalui proses akreditasi tersebut. Nah, jadi ini semacam penjaminan mutu oleh lembaga yang kompeten yang dibentuk oleh pemerintah untuk memastikan pada masyarakat layanan ini berbasis standar nasional. Berbasis standar nasional. Lanjut, Pak. Kami sebagai lembaga independen memotret bahwa penyelenggaraan pembelajaran dan pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan PAUD dan PNF di seluruh Provinsi Banten itu memang layak dan bisa menjamin masyarakat keamanannya. Seperti itu. Layak untuk dijadikan tempat menitipkan putra-putrinya di lembaga yang terakreditasi. Benar. Inilah intervensi pemerintah memberikan jaminan kepada semua warga negara untuk dapat layanan pendidikan yang bermutu. Seperti itu, Pak. Benar, Abah Pro. Lanjut, Pak. Kebijakan. Nah, jadi kita pernah menjamin dari pemerintah pusat itu menerbitkan PP nomor 57 tahun 2021 yang berubah atau penambahan di PP nomor 4 tahun 2022 tentang standar nasional pendidikan, di mana di pasal 51A itu memantau pencapaian standar nasional pendidikan melalui pelaksanaan akreditasi. Jadi akreditasi itu wajib dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang telah diterbitkan izin operasionalnya oleh Dinas Pendidikan, oleh Kemenak, dan memiliki NPSN. Jadi, bila satuan pendidikan itu tidak ada izin operasional, tidak ada NPSN, berarti lembaga tersebut atau satuan pendidikan tersebut belum berhak untuk mengajukan akreditasi, Abah Pro. Baik. Sebelum lanjut, pemirsa TV Aspirasi Guru, kita tahu PAUD itu adalah masa di mana sebelum anak masuk ke pendidikan formal. Benar. Di dalam konteks pembelajaran di Merdeka Belajar ini, fase di mana PAUD ini merupakan fase fondasi. Coba kita minta keterangan sepintas supaya meyakinkan bahwa justru di fase inilah yang paling menentukan generasi Indonesia 2045 itu seperti apa. Barangkali kalau saya tidak salah akan sangat ditentukan oleh kualitas layanan pendidikan di fase fondasi ini. Betul? Benar, Abah Pro. Maka, jadi sahabat pemirsa TV Guru, pastinya kita tahu bahwa 2045 itu adalah generasi emasnya Indonesia. 100 tahun Indonesia merdeka. Pondasi-pondasi yang ingin ditanamkan jangan sampai menjadi bencana demografi di 2045. Bencana demografi. Harapannya itu menjadi bonus demografi. Harus menjadi bonus. Ya? Harus menjadi bonus demografi. Tapi ada kemungkinan jadi bencana. Bisa jadi. Kalau penyelenggaraan PAUD yang ada saat ini itu tidak memberikan jaminan bahwa penyelenggaraan tersebut tidak dijamin oleh pemerintah. Dan salah satu jaminannya adalah melalui proses akreditasi. Bagaimana? Luar biasa kan? Kita harus hati-hati. Makanya pemerintah melalui perbaikan PP tentang standar nasional, kita lebih tajam memberikan jaminan mutu kepada para
warga Indonesia, khususnya orang tua keluarga yang ingin menitipkan putra-putrinya yang sedang dalam masa the golden age itu, fondasi itu dikelola oleh satuan pendidik yang tepat. Benar. Lanjut Pak. Ya, siap Abah Pro. Jadi harapannya akreditasi ini menjadi umpan balik bagi satuan pendidikan dan pemerintah daerah untuk pemenuhan standar nasional pendidikan. Jadi momentum akreditasi ini harapannya memberikan jaminan bahwa masyarakat itu aman melihat lembaga pendidikannya itu menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas. Pelayanan yang berkualitas. Pelayanan yang berkualitas. Ya, jadi di proses akreditasi ini nanti satuan pendidikan itu akan mendapatkan nilai berupa sertifikat atau sertifikasi yang dikeluarkan oleh Banpaut PNF Pusat, di mana 8 standar apakah telah memenuhi. Nah, setelah itu ada namanya pencatatan hasil akreditasi. Apa yang kurang di lembaga satuan pendidikan itu, apa yang lebih dipertahankan, yang kurang ditingkatkan. Jadi ada semacam catatan merekomendasikan tindak lanjut setelah pemotretan visitasi atau akreditasi itu, Abah Pro. Jadi harapannya momentum itu untuk pembelajaran juga ke satuan pendidikan agar bisa lebih menerapkan standar nasional pendidikan. Ya. Seperti itu. Jadi ini quality control secara eksternal yang dijaminkan oleh pemerintah melalui Banpaut PNF. Benar. Pak. Siap. Jadi sebenarnya ini secara nasional Abah Pro dalam proses akreditasi yang kami selenggarakan itu bukan hanya PAUD saja, tetapi juga PNF, itu pendidikan non formal, itu ada PKBM, pondok pesantren yang menyelenggarakan ULA, Ustaz dan Ulia, serta SKB, Sanggar Kegiatan Belajar. Sanggar Kegiatan Belajar. Nah, itu adalah satuan pendidikan non formal yang menjadi kewajiban untuk diakreditasi oleh Banpaut PNF Provinsi Banten. Nah, saat ini secara nasional PAUD itu ada sekitar 237.000. 237.000 itu nasional ya? Senasional. Yang baru terakreditasi itu 104.000, Abah Pro. Berarti di bawah 50%. Di bawah 50%. Dan Provinsi Banten itu secara perkiraan data terakhir 2021, satuan pendidikan PAUD dan PNF yang ada di Provinsi Banten sekitar 8.170. 8.170 penyelenggara PAUD dan PNF di Provinsi Banten. Berapakah yang sudah terakreditasi? 3.500-an, Abah Pro. 3.000 per 8.000. Barangkali ini yang akan di bawah menjadi PR ya. PR dari Banpaut dan semua stakeholder yang memang menaungi itu. Berarti kita punya PR. Kami berharap di periode kami 2022 sampai 2025 Banpaut PNF Provinsi Banten bisa mengakreditasi seluruh sisa dari lembaga PAUD dan PNF Provinsi Banten yang belum terakreditasi, Abah Pro. 8.000 sekian itu ya? Iya, berarti sisa 5.000-an, Abah. Nah, berarti 2022 ini ada yang sedang digarap sebagai target. Benar. Jadi tahun 2022 kami mempunyai kuota dari pusat sekitar 1.000 satuan. 1.000 satuan pendidikan. 1.000 satuan pendidikan penyelenggara PAUD PNF di Provinsi Banten manfaatkan kuota ini untuk secara efektif dan efisien untuk mengikuti proses akreditasi. Iya. Jadi harapannya 1.000 satuan yang akan kami akreditasi di Provinsi Banten itu bisa diakomodir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan Kemenak Kabupaten Kota. Harapannya seperti itu karena akreditasi itu mudah, dan menyenangkan. Murah, mudah, dan menyenangkan. Apakah perlu bayar nggak Pak untuk akreditasi? Sudah dibayar oleh negara, Abah Pro. Sudah dibayar oleh negara. Jadi tidak ada biaya yang dikeluarkan pada saat pelaksanaan.
tidak ada hal-hal yang harus disediakan. Insya Allah pada saat pelaksanaan akreditasi itu ada 3 tahapan, Abah. 3 tahapan. 3 tahapan. Jadi proses pertama adalah KPA. Jadi KPA itu adalah klasifikasi penilaian akreditasi. Klasifikasi penilaian akreditasi. Ini tahap pertama. Tahap pertama. Jadi pada saat satuan pendidikan punya NPSN, dia harus masuk ke websitenya Ban PAUD PNF atau Sispena yang tadi. Sispena. Nah, berarti NPSN sebagai passwordnya. Sebagai password dan username. Nah, di sana sudah ada dashboard, sudah ada menu-menu yang tersedia. Jadi kami berupaya untuk sangat memudahkan proses akreditasi itu. Harapannya bahwa tidak ada ketakutan di satuan pendidikan. Karena hal itu yang dilakukan sehari-hari oleh satuan pendidikan. Kita rekam, kita nilai, dan kita sajikan. Jadi tidak ada manipulasi, tidak ada yang perlu ditambah-tambahkan, karena kalau misalnya ditambahkan malah jadinya itu seperti bohong-bohongan. Dan malah tidak menggambarkan kondisi yang kondisi real sebenarnya. Ada yang diukur adalah tingkat ketaatan pemenuhan standar nasional pendidikan. Nah, jadi harapannya bahwa Satuan PAUD dan PNF bisa berupaya kegiatan sehari-hari yang diselenggarakan memang benar adanya, sehingga ada pencapaian yang bisa dilakukan dan bisa memberikan feedback ke satuan pendidikan bahwa ternyata ada yang kurang, ternyata ini bagus, harus dipertahankan. Nah, sehingga realita yang ada menggambarkan kondisi yang memang terjadi pada saat pelaksanaan pembelajaran seperti itu, Abah. Pemirsa TV Aspirasi Guru PGRI Kabupaten Serang, wabil khusus penyelenggara Satuan Pendidikan PAUD PNF, saatnya sekarang mempersiapkan diri. Ayo berlomba-lomba untuk memanfaatkan kuota yang 1000 ini. Mulai dari kapan sampai kapan targetnya? Targetnya kami saat ini sudah berjalan, Abah Pro, sejak awal April. Awal April sampai dengan 15 Desember 2022. Sahabat TV Aspirasi Guru PGRI Kabupaten Serang, seperti apa Ban PAUD PNF memberikan peluang kepada para penyelenggara satuan pendidikan PAUD PNF dalam kurun waktu sampai 15 Desember sampai akhir tahun 2022 itu. Akhir tahun. Silahkan Pak disampaikan strateginya sudah pada tahapan apa dan kapan akan mulai proses visitasi akreditasi itu. Oke. Jadi sahabat aspirasi guru Kabupaten Serang yang saya banggakan, proses pelaksanaan akreditasi di tahun 2022 sudah dimulai sejak awal April, tepatnya tanggal 2 April 2022 sampai dengan 15 Desember 2022. Jadi ada tahap 1 dan tahap 2 proses akreditasi. Tahap 1 itu akan berakhir tanggal 31 Agustus 2022. Di mana prosesnya ini kita sudah mengakreditasi sekitar 220 satuan PAUD dan PNF. Berarti masih tersedia kuota sekitar 800-an lah ya, Abah ya. Dari proses KPA, proses visitasi sampai dengan proses validasi dan penetapan akreditasi. Saat ini sudah berjalan dan harapannya bahwa satuan PAUD dan PNF yang ada di Provinsi Banten berlomba-lomba karena kuotanya cuma sisa 800. Berarti masuk ke tahap 2 ini akan dimulai, ini kan bulan Juli nih. Bulan Juli ya, Pak ya. Di Banten ini sudah bulan Juli nih. Tahap 1 akan berakhir di 31 Agustus. 31 Agustus. Nanti setelah itu masuk ke tahap 2. Tahap 2. Itu jadi upayanya bahwa satuan pendidikan melalui Dinas Pendidikan dan organisasi mitra harapannya juga memberikan motivasi ke ASESI atau satuan pendidikan untuk mengajukan akreditasi sehingga mereka itu punya keberanian, punya ibaratnya punya
keyakinan kepercayaan diri untuk diakreditasi. Benar, Abah. Jadi harapannya seperti karena itu. Karena kan tadi kan murah, mudah, menyenangkan. Nah, jadi tidak ada intimidasi, tidak ada tidak ada ketakutan. Kalau dulu Abah juga pasti tahu bahwa pada saat penyediaan borang itu bisa bertumpuk-tumpuk, sekarang melalui sistem Sispena sangat mudah. Gitu. Pemirsa TV Aspirasi Guru, ini semakin menarik ya. Kita sedang menghadapi proses di mana penyiapan generasi emas itu pintu gerbang yang dijaminkan oleh pemerintah melalui sistem akreditasi ini. Dan akreditasi ini mudah, menyenangkan. Masih tersisa sampai akhir tahun 2020 ini 800 satuan untuk dilayani akreditasi. Benar. Mari kita dengarkan seperti apa lagi yang akan dan sedang dilakukan. Ya, jadi pemirsa, sahabat guru PGRI, dimanapun Anda berada, kami dari Ban PAUD PNF berupaya memberikan penilaian secara transparan dan akuntabel, sehingga memotret realita terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan pendidikan di satuan pendidikan Bapak Ibu yang ada di seluruh Provinsi Banten. Dan kami pun berupaya bahwa tidak ada pungutan sama sekali pada saat proses akreditasi. Jadi mari berlomba-lomba. Bukankah pada saat pelayanan itu dikenal oleh masyarakat bahwa masyarakat akan merasa aman menitipkan atau menyekolahkan putra-putrinya ke satuan pendidikan Bapak Ibu sekalian. Seperti itu, Pak. Baik. Kabupaten Serang khususnya, ada target berapa ini Pak yang akan diberi kesempatan untuk akreditasi? Kalau boleh tahu nih. Tadi sudah provinsi, sekarang spesifik Kabupaten Serang. Kabupaten Serang, siap. Jadi untuk Kabupaten Serang, baik Dinas Pendidikan, baik Kemenak, itu kami sediakan sekitar 190 satuan, Abah. 191, itu Dinas Pendidikan dan Kemenak. Iya. Nah, jadi kami akan mengevaluasi Dinas Pendidikan apakah pemberian kuota itu berjalan. Ya. Bila ada yang tersendat, kami akan limpahkan ke kabupaten kota lain, sehingga kuota yang ada itu dapat bergerak fleksibel. Seperti itu, Pak. Pak Ketua Ban, saya menyimak di kegiatan sosialisasi Pak Kadis itu mengeluarkan kebijakan yang luar biasa. Pak Kadis di Kabupaten Serang itu semua PAUD PNF di Kabupaten Serang, ayo 2020 harus diakreditasi semua. Mantap. Perintah kepada kepala bidang dan jajarannya itu. Siap. Seperti apa ini? Kebijakan dari Pak Kadis ini luar biasa sebenarnya. Benar. Nah, jadi berarti bukannya sisa kuota yang tidak diserap oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serang malah diberikan ke kabupaten lain bila perlu. Sisa yang tidak terserap dari kabupaten kota lain bisa digunakan oleh Kabupaten Serang. Benar. Kira-kira ya. Benar. Lagi, Pak. Jadi luar biasa semangat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang. Kami dari Ban PAUD PNF Provinsi Banten sangat berapresiasi semangatnya. Semoga ini bisa diikuti oleh satuan pendidikan yang ada di bawah naungan Kabupaten Serang. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai kewenangan daerah dan SPM Nomor 2 Tahun 2018, PAUD dan pendidikan kesetaraan merupakan wewenang dari kabupaten kota. Seperti itu. Lanjut, Pak. Siap. Jadi dengan semangat yang diberikan oleh Pak Kadis, kami berharap itu jadi semangat untuk PAUD dan PNF yang ada di Kabupaten Serang, dan secara umum PAUD dan PNF seluruh Provinsi Banten itu berupaya untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikannya melalui akreditasi. Seperti itu, Abah. Seperti itu ya. Siap. Tadi ada pertanyaan saya yang belum dijawab.
proses visitasi ini karena beberapa tahun yang lalu ya 2 tahun terakhir itu karena ada pandemi, ada metode atau strategi daring ya dalam jaringan. Tapi khusus untuk sekolah baru di Ban SM itu ada metode juga luring yang terbatas. Nah, bagaimana dengan PAUD PNF ini? Strategi visitasi ini seperti apa? Akreditasi. Jadi Abah, tahun 2020 kita dihantam pandemi dan ada moratorium dari kementerian, moratorium kementerian bahwa pelaksanaan akreditasi dihentikan. Mengevaluasi, baik itu mengevaluasi pelaksanaan akreditasi selama ini, baik itu mengevaluasi instrumen akreditasi PAUD dan PNF. Tahun 2021 kita masih dihantam pandemi, Abah. Sehingga pelaksanaan proses akreditasi dilakukan secara daring. Oh, jadi dilakukan juga ya prosesnya? Nah, 2021 itu pelaksanaan akreditasi dilakukan secara daring sehingga tidak maksimal. Satuan pendidikan mendapatkan nilai dari asesor yang memvisitasinya. Karena berbagai hal ya. Karena berbagai hal, jaringan IT dan sebagainya yang menjadi kendala, apalagi pada saat 2021 juga masih proses pandemi. Padahal visitasi adalah proses penilaian akreditasi dengan performance. Nah, performance base, bukan compliant base. Harus memotret langsung. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi atau disembunyikan gitu ya. Benar, Pak. Lanjut, Pak. Nah, jadi 2021 itu daring dan alhamdulillah kami dari Ban PAUD PNF provinsi mendapatkan amanah bahwa di tahun ini proses visitasi dilaksanakan secara luring. Proses visitasi akreditasi tahun 2022 dengan metode luring. Berkunjung atau visitasi ke sekolah untuk memotret se-valid mungkin, seobjektif mungkin secara transparan seperti itu. Benar, Abah. Siap. Lanjut. Jadi Bapak Ibu pemirsa TV Guru PGRI, pelaksanaan akreditasi yang tahun 2022 ini harapannya dengan metode luring dapat memotret realita dari performance satuan pendidikan yang Bapak Ibu miliki. Sehingga yang tadi Abah sampaikan, tidak ada manipulasi, tidak ada hal yang disembunyikan, benar-benar terpotret secara realistis. Nah, sehingga hasil yang disajikan atau hasil dari akreditasi itu bisa menjadi rujukan bagi satuan pendidikan dan pemerintah daerah untuk membuat kebijakan ke depannya. Inilah makna dari hasil akreditasi. Supaya bermakna, maka hasilnya harus betul-betul memberikan feedback bagi penyelenggara, lalu dorongan untuk kebijakan bagi para pemangku kepentingan untuk memfasilitasi proses penjaminan mutu. Benar, siap. Dan masyarakat pengguna jasa layanan pendidikan PAUD PNF merasa aman. Benar. Untuk memanfaatkan fasilitas ini. Kan benar, Pak. Benar. Lanjut, Pak. Siap. Jadi pemirsa TV Guru yang saya banggakan, pastinya di proses akreditasi PAUD dan PNF ini menjamin bahwa pelaksanaan yang dilakukan oleh Bapak Ibu Satuan Pendidikan yang ada di kabupaten kota, dalam hal ini baik itu PAUD, baik itu TK, baik itu RA, baik itu PKBM, PPS yang menyelenggarakan ula wusta dan ulia, serta SKB itu benar-benar menjamin masyarakat untuk memilih pelayanan pendidikan yang berkualitas. Sehingga angka kualitas mutu satuan pendidikan PAUD dan PNF khususnya di Provinsi Banten itu meningkat. Baik, pemirsa TV Aspirasi Guru, kesempatan kita untuk lebih masuk lagi ke dalam. Nanti hasil pemotretan itu tentu ada peningkatan ya. Benar. Berdasarkan data hasil visitasi itu mungkin ada muncul
pemeringkatan dan sertifikatnya untuk lebih jelas, mungkin Bapak bisa menjelaskan. Pemirsa TV Guru yang saya banggakan, untuk hasil akreditasi memang ada pemeringkatan Abah Pro dari akreditasi A, B, C, dan TT. TT, A, B, C, dan TT. TT tidak terakreditasi. Tidak terakreditasi, berarti standar minimalnya belum terpenuhi. Terpenuhi, gitu. Benar. Jadi cakupan dari 8 standar dan performanya belum mencapai hal yang diinginkan sesuai kriteria instrumen yang ada. Seperti itu, Abah. Lanjut, Pak. Iya. Jadi kami berupaya untuk bisa berintegrasi dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, baik Dinas Pendidikan Kabupaten Kota maupun Kemenak, karena ada tanggung jawab dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan Kemenak untuk mensukseskan proses akreditasi ini. Salah satunya adalah izin operasional, Abah. Surat izin operasional. Surat izin operasional merupakan kewenangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Kewenangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan Kemenak Kabupaten Kota. Dan Kemenak Kabupaten Kota. Nah, jadi harapannya bila ada satuan pendidikan PAUD dan PNF yang habis masa izin operasionalnya harus mengajukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Mungkin prosesnya di Kabupaten Kota cukup lama, tapi Dinas Pendidikan bisa menerbitkan surat keterangan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Kota sedang mengurus izin operasional satuan pendidikan tersebut. Jadi izin operasional ini menjadi dokumen prasyarat untuk dilakukan khusus sebagai dan itu awal ya, awal yang dimiliki. Harus dipenuhi. Lembaga ini memiliki dokumen izin operasional, dan ketika itu dalam proses Dinas Pendidikan atau instansi terkait bisa menerbitkan surat keterangan. Mudah ternyata ya. Jadi bila Dinas Pendidikannya juga agak lama mengeluarkan surat keterangan, surat yang dikirimkan ke Dinas Pendidikan ditembuskan ke kepala dinas, itu juga bisa dijadikan syarat untuk upload bahwa satuan pendidikan sudah berproses untuk memperoleh itu ya. Iya, benar. Itu diapresiasi sebagai indikator bahwa izin operasional terpenuhi ya. Benar. Nah, luar biasa ini. Murah, menyenangkan. Nah, maka harapannya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota melihat itu sebagai prasyarat khusus dan satuan pendidikan jangan sampai terlena nih, Abah. Sudah diberikan surat izin operasional atau sudah diberikan surat keterangan, setelah hasil akreditasinya terbit tidak diurus-urus gitu. Nah, kehilangan makna lagi gitu. Jangan sampai itu terjadi, Abah, gitu ya. Jadi makanya kita perlu sinergi yang luar biasa ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, khususnya bidang PAUD dan PNF, dan Kemenak ada Penma dan Pakis, seksi Pakis dan seksi Penma yang mengurusi RA dan pondok pesantren yang menyelenggarakan ULA, Usta, dan Ulia. Seperti itu. Setelah itu ada wewenang dari kabupaten kota izin operasional, ada lagi tanggung jawabnya di Dapodik, Abah. Apa pula itu tanggung jawab di bidang Dapodik itu? Jadi kalau Dinas Pendidikan Kabupaten Kota itu urusannya Dapodik, kalau Kemenak itu urusannya EMIS. EMIS, istilahnya beda tapi sama. Sama esensinya. Makhluknya yang sama. Itu data digital. Yang dimiliki oleh satuan pendidikan. Diinput ke dalam Dapodik. Kalau di bawah Kemdikbud ya. Iya. Kalau di bawah Kemenak berarti itu EMIS. Namanya EMIS. Iya. Karena itu cukup penting, Abah. Jadi ada sekitar 11 instrumen yang tersinkronisasi dengan Dapodik. Jadi itu tidak bisa diotak-atik oleh satuan pendidikan. Di Sispena itu tidak bisa diedit, itu hanya bisa dimasukkan via Dapodik. Jadi pada saat lembaga itu mengajukan akreditasi, perbaiki Dapodiknya, selenggarakan dengan benar,
dan sinkronkan sehingga pada saat penilaian Sispena data-data pokok pendidikan yang ada di 8 standar itu telah terpenuhi di Sispena, Abah. Jadi pemirsa TV Aspirasi Guru, di sini kelihatan kan pembagian wewenang. Ketika satuan menginput data, maka tugas Dinas Pendidikan memastikan ini terkoneksi. Ketika satuan pendidikan menginput data, pastikan kualitasnya. Kualitas data pendidikan itu akan dikonsumsi oleh Ban PAUD PNF sebagai user data tersebut. Kira-kira gitu? Benar, Pak. Benar. Jadi Bapak Ibu pemirsa TV Guru, jadi betapa pentingnya Dapodik karena memang itu adalah rekam data digital yang diakui oleh Kemendikbud dan Kemenak untuk memproyeksikan satuan pendidikan Bapak Ibu sekalian. Jadi update terus Dapodiknya, update terus emisnya sehingga potret itu tergambar di Sispena. Begitu, Abah. Jadi setelah visitasi memang dilakukan secara luring. Setelah itu juga ada proses validasi, itu dilakukan oleh kami, Ban PAUD PNF. Setelah itu baru penetapan. Paling lambat hasil akreditasi itu diterima akhir tahun, Abah. Ya. Jadi seperti itu. Akhir tahun ya. Akhir tahun. Jadi setelah akhir tahun mungkin dari satuan pendidikan itu ada yang merasa bahwa ternyata penilaiannya tidak sesuai, bisa mengajukan ke kami, namanya semacam banding. Ada kesempatan untuk berapa hari kerja setelah diumumkan hasilnya? Jadi setelah pengumuman itu maksimal 2 bulan, Mbak. 2 bulan. 2 bulan. Cukup leluasa juga. Cukup ya leluasa. Tapi kalau nggak disikapi lewat juga. Lewat juga. Apa sebenarnya ya itu dimungkinkan terjadi karena ya mungkin penilaiannya merasa bahwa asesor tidak transparan dan akuntabel misalnya, atau merasa yakin bahwa lembaganya atau satuan pendidikannya seharusnya memiliki performa yang bagus. Ya. Jadi mungkin seperti ini pemirsa, para penyelenggara PAUD PNF, ketika suatu saat sudah divisitasi akreditasi dengan penuh keyakinan sesuai evaluasi diri misalnya, mestinya lembaga kami ini dapat peringkat A atau B, tapi ternyata hasil penilaian asesor itu tidak sesuai dengan ekspektasi tadi. Bisa harusnya A, yakin, tapi malah B. Nah ini ada kesempatan melalui banding tadi ya. Benar. Dan jangka waktunya maksimal 2 bulan sejak diumumkan. Sejak diumumkan. Terus apa yang dilakukan oleh Ban PNF? Jadi Ban PNF akan memfasilitasi dari asesinya, merasa kurangnya atau merasa miss-nya di mana, kita akan memanggil asesor visitasinya dan akan melakukan wawancara benar atau tidak ada hal yang missing untuk dinilai oleh asesor. Pada saat proses banding itu diterima, maka bisa saja berubah hasil akreditasinya, Abah. Seperti itu. Apakah tidak dilakukan visitasi ulang? Atau seperti apa? Jadi itu dimungkinkan, Abah. Dimungkinkan. Tapi tidak harus berarti? Tidak harus. Jadi karena memang itu performance yang dilakukan, kita akan melihat data-datanya sesuai dengan instrumen dan penilaian itu apakah sesuai. Setelah mengkonfirmasi antara asesi atau satuan pendidikan dengan asesornya, mungkin asesornya lagi pusing, Abah ya, sehingga termiss proses penilaiannya dan kami memfasilitasi itu, Abah. Seperti itu. Durasinya berapa lama sih visitasi akreditasi untuk PAUD PNF? Jadi proses visitasi yang dilakukan untuk satuan PAUD dan PNF itu 1 hari, Abah. Jadi 1 hari dari mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Berarti 6 jam lah ya. 8 jam lah ya, Pak. 8 jam ya. Plus kurang istirahat 1 jam lah, Pak ya. Istirahat isoma, istirahat sholat makan gitu. Murah,
menyenangkan. Tunggu apa lagi? Ya, siap. Inilah kebersamaan kita, TV Aspirasi Guru PGI Kabupaten Serang untuk Banten. Bagaimana kuota yang tersisa 800 selama dari Juli sampai ke Desember nanti bisa dimanfaatkan oleh baik lembaga-lembaga di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota maupun di bawah naungan Kemenak. Benar. Itu ya? Benar. Mari kita manfaatkan karena ini akan menambah kepercayaan dan jaminan kepada masyarakat untuk menitipkan putra-putrinya di lembaga Ibu dan Bapak selenggarakan, kan gitu ya? Benar, Abah. Siap. Pak, lanjutkan. Jadi kami berharap bahwa Dinas Pendidikan dan kantor Kemenak Kabupaten Kota berupaya menyisir satuan PAUD dan PNF-nya di kabupaten itu mana yang belum terakreditasi. Jadikan momentum akreditasi ini bisa meningkatkan performa dan kualitas mutu satuan PAUD dan PNF-nya di kabupaten kota yang Dinas Pendidikan dan Kemenak itu bernaung. Harapannya seperti itu, Bah. Baik, pemirsa TV Aspirasi Guru, bincang-bincang kita sudah semakin jelas ya. Mudah-mudahan para pemirsa khususnya yang terkait dengan penyelenggara satuan PAUD PNF Provinsi Banten, mobil khusus Kabupaten Serang, ayo manfaatkan ya, ini luar biasa. Ingat, akreditasi itu mudah, murah, menyenangkan. Tidak menyeramkan. Tidak menyeramkan. Dan sangat mudah karena tidak perlu borang yang setebal-setebal, murah, gratis, tidak perlu bayar karena sudah diselenggarakan oleh negara, dan menyenangkan. Jadi apalagi PAUD ya, PAUD itu harus menyenangkan. Masa PAUD menyeramkan? Kabur semua itu anak didiknya, Pak. Iya, terima kasih. Siap. Masih ada pesan yang mau disampaikan? Iya, harapannya terima kasih kepada pemirsa TV Guru PGRI. Semoga dengan upaya kita untuk meningkatkan kualitas mutu PAUD dan PNF khususnya di Kabupaten Serang dan umumnya di Provinsi Banten, sehingga masyarakat Provinsi Banten itu bisa merasa aman dalam penyelenggaraan pendidikan PAUD dan pendidikan non formal, dan masyarakat itu merasa yakin bahwa penyelenggaraan itu sudah dijamin oleh negara dan sudah ada legitimasi oleh negara. Mungkin seperti itu, Abah. Terima kasih Bapak atas pencerahan hari ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita terus memberikan dukungan untuk amin ya Rabbal Alamin. Penjaminan mutu. Siap. Pemirsa TV Aspirasi Guru, seperti itulah pembincang-bincang kita hari ini. Mudah-mudahan sesi ke depan lebih menukik lagi ke teknis. Barangkali para asesor bisa tampil di podcast ini. Benar. Untuk memberikan gambaran sebenarnya prosesnya itu tidak susah karena itu hal-hal yang sehari-hari dilakukan. Benar. Terima kasih atas kebersamaan sekali lagi. Sami-sami ya, Pak. Siap. Sama kita memberikan penguatan dan keyakinan pada para penyelenggara pendidikan khususnya PAUD PNF untuk bisa memanfaatkan kuota akreditasi tahun 2022. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.